Salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, salam jumpa kembali. Semoga pemirsa kabar baik dan sehat. God is good all the time. Luar biasa pemirsa, kami sungguh sangat berterima kasih. Pemirsa dari berbagai tempat di mana Love Channel Medan dapat terjangkau. Puji Tuhan, semoga Love Channel Medan ini menjadi channel yang boleh selalu hadir bersama pemirsa. Baik pemirsa, saat ini kita masuk pada pelajaran 3 triwulan 4 tahun 2022. Baik, kita akan memulaikan. Kita awali dengan doa disampaikan oleh Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mempersatukan kami untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Pada pelayanan ini kita masih ditemani lovers kita yang tetap setia tentunya. Yuk mari kita sapa ya. Salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom Ibu Rita, kabar baik. Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Senang kita baru bertemu kembali. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, luar biasa Ibu Rina. Salam Ibu Tina, gimana kabarnya? Shalom Ibu Erita, kabar baik Ibu ya. Shalom pemirsa, salam sehat, damai sejahtera, jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina dan pemirsa Love Channel Medan. Saya Erita Siburian, seperti biasa. Mari kita siapkan Alkitab kita, mari belajar, mari berbagi. Jam Gadang adalah nama sebuah menara, letaknya di bukit tinggi. Manusia diciptakan dengan sempurna, namun akibat dosa manusia mati. Baik, sebagai judul pada pelajaran ini adalah memahami sifat manusia. Sebagai ayat inti, kita buka Alkitab kita pada Kejadian 2 ayat 7. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Baik pemirsa Love Channel Medan yang baik, pelajaran pekan ini kita akan mengulas bagaimana kitab Perjanjian Lama menggambarkan sifat dan kondisi manusia pada saat kematian. Ada satu konsep yang disebut monisme alkitabiah. Monisme adalah metafisika dan teologia. Metafisika itu keberadaan dan realitas. Jadi monisme alkitabiah yaitu mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan sebagai satu kesatuan dan tidak ada bagian dari manusia yang dapat hidup setelah seseorang meninggal. Bagaimana gagasan Alkitabiah tentang manusia secara keseluruhan? Ibu Tina akan mengawali ulasan pelajaran kita pada petang ini. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati, kita masuk pada ulasan hari Minggu, Senin dan Selasa. Judul hari Minggu adalah makhluk hidup. Hari Senin, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan hari Selasa, roh kembali kepada Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 adalah final penciptaan manusia pada hari ke-6. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kita mari melihat bagaimana prosesnya ya pemirsa. Adam tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah ya dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya yaitu ke dalam hidung Adam. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, bagaimana penciptaan terhadap Hawa? Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur, ya, yaitu Adam, ya tidur nyenyak,
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Salah satu rusuk daripada Adam, dan seterusnya dibangunnyalah seorang perempuan. Ayat 22. Pemirsa, tata cara ini cukup menjelaskan ya, bahwa manusia tidak memiliki jiwa yang dapat eksis bila terpisah dari tubuh, ya. Sudah sangat jelas ya pemirsa, karena ini nanti akan berkaitan untuk ulasan ke depan. Nah, pelajaran hari Senin dengan judul orang yang berbuat dosa itu yang mati, itu yang harus mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 sepekan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Allah telah memperingatkan Adam dan Hawa jika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, mereka akan mati. Dan apa akhirnya pemirsa? Faktanya mereka mati. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 4 mengatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi manusia berada di bawah proses, ya, proses penuaan pemirsa, dan kematian yang tidak bisa terhindarkan. Nah, oleh karena itu, oleh karena fakta ini, saudaraku, konsep Alkitabiah ya adalah meniadakan gagasan populer ya tentang kebakaan jiwa. Jadi kebakaan jiwa digagalkan oleh konsep Alkitabiah yang sudah saya jelaskan tadi. Karena apa, pemirsa? Dijelaskan pada pelajaran hari Selasa dengan judul Roh Kembali kepada Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Cukup jelas ya pemirsa, mungkin saya perlu ulang. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh Allah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi napas kehidupan yang Tuhan hembuskan ke dalam lubang hidup Adam dan juga Tuhan berikan kepada semua manusia akan kembali kepada Tuhan jika ia mati. Dengan kata lain, pemirsa yang diberkati Tuhan, berhenti mengalir ke dalam dan melalui mereka. Berhenti mengalir ke dalam tubuh dan melalui mereka. Arti kata lain, pemirsa yang diberkati Tuhan, kematian adalah berhenti keberadaannya sebagai makhluk hidup. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih ya Ibu Tina ya. Sebenarnya untuk memahami ini kita perlu mengulas lebih dalam lagi. Artinya kita tahu jiwa tidak ada lagi ketika tubuh mati. Ya, jadi Ibu Rina akan mengulas selanjutnya bagaimana tentang kematian ini. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Rita. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita hari Rabu. Orang mati tidak tahu apa-apa. Saat ini kita akan belajar beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan keadaan orang yang sudah mati. Yang pertama dalam Mazmur 115 ayat 17. Orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak dapat memuji Tuhan. Mereka ditempatkan di tempat keheningan atau kuburan. Yang kedua menurut Mazmur 146. Aktivitas mental individu berhenti dengan kematian. Apabila nyawa melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Artinya juga bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Yang ketiga dalam Pengkhotbah 9. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Dan tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap.
Orang mati tidak tahu apa-apa, dan di dalam kubur tidak ada pekerjaan, atau akal, atau pengetahuan, atau hikmat. Ini menegaskan ajaran Alkitabiah bahwa orang mati tidak sadar. Untuk itu, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu panik. Kenapa? Yang pertama, tidak ada neraka yang menyala-nyala, atau api penyucian sementara yang menunggu mereka yang mati tanpa diselamatkan. Yang kedua, ada upah yang luar biasa menunggu mereka yang mati di dalam Kristus. Bagi orang Kristen, kematian adalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Sebagai judul besar kita memahami sifat manusia, tapi dalam prakteknya masih ada orang yang mau meminta berkat dari orang yang sudah mati. Ini jelas-jelas salah, karena orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan lanjutkan pada hari Kamis, beristirahat bersama para leluhur. Perjanjian Lama mengungkapkan dengan cara yang berbeda tentang kematian dan penguburan. Salah satu gagasannya berkumpul dengan kaumnya sendiri. Contohnya ketika Abraham mati, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan juga Daud. Alkitab mengatakan bahwa dia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Ini dapat mengidentifikasikan 3 aspek yang berarti beristirahat bersama leluhur. Yang pertama, gagasan bahwa cepat atau lambat akan dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Yang kedua, bahwa kita bukan yang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu, karena nenek moyang kita sudah mendahului kita. Yang ketiga, dengan dikubur dengan mereka tidak sendirian, tetapi bersama. Selama kematian yang tidak disadari itu, kesimpulannya mereka yang mati dalam Kristus dapat dikubur dekat dengan orang yang mereka kasihi. Tetapi meskipun demikian tidak ada komunikasi di antara mereka. Akan tetapi tidak sadar sampai hari mulia itu ketika mereka akan dibangunkan untuk bergabung bersama-sama dengan orang yang dikasihi yang mati di dalam Kristus. Dalam kehidupan yang nyata sepertinya ini sudah kita lakukan juga. Mungkin ada pemakaman keluarga atau tugu, satu tempat di mana menyatukan satu keturunan atau keluarga. Supaya kita dengan tujuan mengenal leluhur kita. Mungkin itu penjelasan yang bisa sampaikan Ibu Rita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rina. Kita sudah mendapatkan ulasan tentang orang mati. Baik, ada pertanyaan ini Ibu Rina. Ya. Kalau orang itu atau manusia itu sudah mati, ya, apakah kita bisa mengunjungi orang mati itu ke kuburan? Baik, terima kasih Bu Rita. Kalau orang mati itu tidak tahu apa-apa, apa kita masih boleh ke sana? Menurut saya boleh. Tujuannya jelas. Kita pergi ke sana mengingat akan orang tua kita atau leluhur kita untuk mengenal mereka dan keturunannya kita bisa tahu, mungkin kita bisa membersihkan tempat mereka sementara. Saya pikir ini perlu untuk tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Rita. Baik, terima kasih Ibu Rina. Mungkin ada jawaban dari Ibu Tina barangkali. Silakan Ibu Tina. Ya, terima kasih Ibu Erita. Mengunjungi kuburan ya, orang-orang yang kita kasihi, siapapun itu, baik orang tua, abang, kakak, dan lain sebagainya, anak, menurut saya itu boleh. Kenapa? Karena kita berbicara kenangan, mengenang. Sama juga dengan negara kita juga ya, kita mengenang para pahlawan. Nah itu bentuk daripada rasa hormat ya, rasa hormat saja. Dan itu juga bagus untuk pertemuan keluarga juga ya. Nah, namun tetap harus kontrol ya, kontrol karena apa? Mengenang ini cenderung untuk rasa iba atau rasa sedih ya, itu harus dikontrol sehingga kita tidak masuk pada jebakan bahwa kita masih terhubung, tidak ya pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita harus paham bahwa jiwa sudah lepas
dari tubuh. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih lovers, karena memang untuk ziarah ini banyak orang salah persepsi ya. Namun kita sudah mendengarkan jawaban dari lovers kita. Baik pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kita sudah mendapatkan ulasan tentang pelajaran sepekan ini. Jadi judulnya memahami sifat manusia. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan ya, menambahkan apa yang sudah pemirsa dapatkan, bahwa pertama manusia diciptakan dengan sangat baik sebagai jiwa yang hidup, sebagai tubuh hidup yang bergerak, tetapi bukan sebagai jiwa yang berinkarnasi. Ya, kemudian karena semua manusia adalah berdosa, kita semua berada di bawah proses penuaan dan kematian yang tak terhindarkan. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Tina. Jadi kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang memang berkuasa atas kehidupan kita. Itu yang bisa saya simpulkan. Baik lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Semoga ulasan yang sudah kita dengarkan boleh bermanfaat bagi kita untuk menambah manfaat, menambah pengetahuan kita tentang memahami sifat manusia pada pelajaran pekan ini. Baik, terima kasih. Kita akan tutup pelajaran ini. Kita akan berdoa disampaikan oleh Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami telah mendengarkan penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik. Kiranya firman-Mu ini boleh bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi pendengar Love Channel Medan dimanapun berada. Berkatilah kami sepanjang kehidupan kami, mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin, terima kasih. Lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Kami tetap memohon dukungan daripada pemirsa untuk membagikan pelajaran kita ini kepada sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun berada, sehingga pelajaran ini boleh memberikan satu pelajaran yang indah dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pelajaran pekan mendatang. Salam. Shalom.